Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini mau unboxing Mobula 8 ya. Jadi ini Pilot Nakal kasih tutorial dari unboxing sampai bending connect ke goggles. Oh enak ya, karena udah tahu nih cara bukanya gimana. Dan kalau bisa disimpan. Ada lagi. Ketinggalan. Teman-teman kalau unboxing jangan pakai gunting, pakai ini aja. Cutter, produk dari Deli. Oke, yuk. Jadi teman-teman wajib nih ganti antena bawaan pakai antena anak bangsa ORT micro V ya. Ini protokol pilih panjangnya 60 cm. Oke, kok beli satu ya? Harusnya beli dua ya. Tuh kan. 2 60 cm, pilih warna merah ya. Untuk link pembelian seperti biasa Pilot selalu taruh di kolom deskripsi di bawah video ya. Oke, jadi kemarin kan sempat di unboxing Mobula 8, cuman kan nggak nyampe ini ya, setting-setting. Dapat stiker. Nah ini propnya pakai Aki Prop guys. Saya sampai, oh ya, dua set, terus satu terpasang. Ini sekarang baik banget nih si Happy Model, kasih propnya lebih. Ini kanopi cadangan spare. Dan di paling akhir ada filter. Ini ada dua ya. UV sama nggak tahu ini UV sama apa ya. Pokoknya gelap sih. Yang kepasang ini yang di 8. Oke, dimasukin lagi karena langsung mau setting ke Betaflight. Oke, ini dia Happy Model Mobula 8 menggunakan DJI Overlight ya. Oke, ini antenanya guys, jangan pakai antena ini, nggak bagus ya. Oke, ini dimasukin dulu semua biar nggak berantakan mejanya. Dan teman-teman wajib punya PC atau laptop ya buat setting Betaflight. Oke, sebentar, mana kabel? Dan di sini Pilot juga sudah siapin ini ya, apa namanya, remote. Oke, teman-teman buka ini DJI Assistant 2 Consumer Drone Series. Oke, salah kalau pakai Type C. Ini konektornya pakai, oh ya betul, kan mau ke ini. Jadi pertama kita ini Pilot kasih demo colok ke override ya. Oke, ini gedein aja. Nggak pakai screen recorder guys, langsung di sini aja. Oke, tunggu sebentar dan pastikan LED nyala ya di overlight, di boardnya overlight. Board itu apa? Papan. Di papannya overlight, on4 light. Nah itu dia sudah otomatis connect. Teman-teman klik aja di JR unit, ternyata sudah diaktifasi guys. Belum diaktifasi. Dan ini ternyata ada firmware baru yang firmware 200 support enough OSD ya. Terus saat memakai Goggles Integra, Goggles 2, Goggles N3, Goggles 3. Yang paling bawah fix some minor bugs. Oke, di sini ada firmware terbaru 300. Ini keterangannya hanya fix some minor bugs. Oke, di upgrade aja ya. Oke, start update. Terus teman-teman jangan lupa maksudnya teman-teman juga mesti punya ini baterai 2S ya, karena si Mobula 8 kan pakai baterai 2S. Dan sambil nunggu ini update, Pilot kasih info baterai bagus apa om ya. Teman-teman jangan, kalau yang update banget ya sama dunia FPV, jangan pakai ini guys, Tatu ya. Jelek om, enggak. Tatu ini rawan kembung ya, jadi meskipun kita udah jaga, kita pakai dicas, nggak dicas, dia tetap kembung, apalagi yang Tatu airline. Jadi sempat ada info dari teman namanya Om Sandy ya, di Bau-Bau. Itu Om Sandy bilang sempat email ke Tatu, kenapa beli baterai Tatu ini pemakaian betul, terus perawatan betul, tapi tetap kembung. Ya memang Tatu airline itu ditujukan ke segmen racer ya, jadi memang buat balap guys. Oke, jadi Tatu ya, kalau teman-teman masih kekeh mau beli Tatu ya silakan beli Tatu ya.
Terus ini Tatu kapasitas 450. Ini memang bisa masuk ke kapasitas ini, bisa masuk ke slot baterainya Mobile 8. Ya, jadi teman-teman kalau apa ngeyel itu apa ya, ngotot pengen baterai yang besar, nanti otomatis flat time-nya juga nambah. Tapi bobot drone-nya juga semakin berat guys, karena di drone micro itu selisih 1 gram 2 gram itu pengaruhnya luar biasa. Oke, ini udah selesai tadi ya. Total nggak kasih lihat sih. Ternyata sudah diaktifasi. Cabut. Dan sekarang masuk ke Betaflight. Ini kurang tinggi ya. Ya maksudnya biar kelihatan ininya. Backlight nggak guys? Nggak sih. Ini posisi PC-nya Protocol udah dipindah nih. Kemarin backlight ya, kena matahari. Oke, ini sekarang colok micro USB di bagian bawah drone-nya ya. Ini di close dulu. Oh, atau coba ini aja deh. Langsung apa? Nggak usah deh, Betaflight dulu aja. Bingung. Oke, ini Betaflight ya. Ini Protocol pakai konfigurator 10.10.0. Oke, ini pastikan. Nah, jadi kalau teman-teman mau calibrate accelerometer ya, posisikan drone-nya datar. Ya, ini perkiraan aja ya. Terus teman-teman klik calibrate accelerometer. Tek. Nah, nanti drone-nya datar tuh. Aduh, miring ternyata. Nah, supaya tenang. Ini nggak bisa diposisikan di atas cangkir atau di atas meja karena port micro USB-nya ada di bawahnya drone. Jadi susah, guys. Terus ini kalau, wah ini kan nggak pas nih ya. Teman-teman klik aja reset seat axis. Jadi ini mereset arah kepalanya. Tuh, dia betul nungging. Nah, bagian panah hijau ini adalah kepala. Jadi pastikan angka gyronya sudah betul nih. Oke, kemudian bla 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 bla. Nih, teman-teman masuk ke ports ya. Dari pabrikan untuk Ward 1 itu di MSP ya, ini aktif. Dan serial rack-nya ada di Ward 2. Jadi MSP ini untuk R unit digital ya. Maksudnya di configuration MSP, port satunya diaktifin. Jangan sampai nggak diaktifin nanti si OSD-nya nggak muncul. Terus teman-teman tarik ke kanan thread ya di peripherals. Ini VTX dalam kurung MSP plus DisplayPort, ini wajib ya. Kemudian sebelahnya auto. Nah, untuk serial RX ini biarin aja tetap di Ward 2 karena si FC-nya Mobile 8 dia internal ILRS dan ada WiFi-nya. Oke, ini biarin aja. Kemudian kita pindah ke configuration. Gyro update 320, PID loop 320, accelerometer aktif ya. Teman-teman perhatikan di sini, ini namanya board and sensor alignment. Nah, roll 6, pitch 6. Roll 0, pitch 0, yaw 0, first gyronya CW 0, ini first default, jadi semuanya default ya, 0 semua. Teman-teman kalau ada yang reset atau apa, nanti semoga video ini membantu ya. Terus accelerometer 00, bikin tone-nya 1, ini craft name-nya sudah ada nama, Mobile 804 ya, 04, O4, bukan 0 guys, 0, O. Kamera 0, arming 180, bagus nih, dari pabrikan sudah disetting maksimum arm angle-nya 180. Kalau ini dari pabrikan 25, teman-teman ganti 180. Kenapa 180? Meskipun drone-nya miring dia tetap arming. Kalau teman-teman pakai 25, drone-nya miring sedikit dia nggak mau arming. Itu apa namanya? Kenapa dia harus diganti 180? Air mode permanently enable air mode, settingan protokol nonaktifkan, nanti protokol aktifkan di bagian modus. Ini beeper configuration nyala semua, biarin aja. Teman-teman klik save and reboot. Oke, ini sudah dirasa sudah 20 detik ya, teman-teman klik WiFi. Nanti ada WiFi namanya Express LRS RX. Tuh lihat teman-teman ya. Teman-teman yang pertama kali connect ke Express LRS RX WiFi-nya, jangan dicentang ya connect automatically-nya. Teman-teman klik connect, nanti dimintain password tuh. Passwordnya apa om? Express LRS, huruf kecil semua, sambung semua. Nah ini ya, huruf kecil semua, sambung semua, password WiFi. Mau RX, mau TX sama. Itu pertama kali aja. Setelah itu kalau pertama kali nggak perlu masukin WiFi, nggak perlu masukin password lagi. Oke, ini targetnya Happy Model LP1 garis miring 2 2,4 GHz RX, firmware-nya di 301. Biarin aja, nggak usah diganti-ganti. Binding press nanti mau connect ke protokol, binding press-nya protokol nakal ya laras. Teman-teman nanti custom bisa ya. Jadi gini, binding press yang ada di remote itu nanti disesuaikan ke drone-nya. Jadi harus sama. Misalnya binding press-nya pakai password ya. Aku tampan gitu ya. Tulisannya aku tampan, huruf kecil semua sama semua. Itu di remote. Nanti di drone-nya semua sama. Yang bawah-bawah biarin untuk UAD tradisional ini akan mengikuti binding press angka-angkanya ini, WiFi auto interval 60,
word bautnya 42, nolnya 4 kali ya. Kemudian teman-teman klik save and reboot. Nah, muncul seperti ini di firmware 30 ya. Ini ada rebootnya lagi, teman-teman klik reboot. Nanti di firmware terbaru 35 nggak ada kayaknya. Dia langsung apa gitu, langsung save kayaknya. Oke, udah beres, ganti binding brush, kita kembali ke Betaflight. Nah, jadi teman-teman klik power and battery sebelah kiri, onboard ADC, voltage meternya, current onboard ADC, minimum cell voltage 33 dari pabrikan, protokol ganti ke 35. Untuk warning cell voltage dari pabrikan 35, protokol naikin ke 36. Maksimum cell voltage dari pabrikan 43, protokol naikin ke 435. Ikutin aja, karena LIHV di 435 ya. Failsafe, nah karena ini nggak menggunakan GPS, protokol selalu setting failsafe switch di stage 2. Kemudian untuk stage 2 nya teman-teman setting di LAN yang dicentang LAN, jangan drop ya. Jadi waktu dia RX loss, drone ini nggak cut off, tapi dia akan mendarat. Keren ya, tanpa GPS dia bisa mendarat, tapi di tempat yang dia RX loss. Oke, kemudian teman-teman klik save and reboot. Kalau kecepatan ya mohon maaf biar videonya nggak kepanjangan, tapi kalau suka video panjang ya bakal lebih seneng biar adsense-nya makin banyak. Oke, ini failsafe tadi ya. Presets, nah ini teman-teman kalau mau dapat PID yang enak langsung siap pakai, teman-teman coba ini di presets ya. Untuk autornya protokol paling suka sama UAV Tech. Di sini ada 5 in pakai tanpa GoPro, ini dengan GoPro, ada Shinwhoop. Teman-teman cari aja deh ya, sesuaikan butuhnya apa, ada semua di sini guys. Yang eksperimental ini teman-teman bisa coba ya, itu masih dalam tahap proses PID tuning. Oke, dari pabrikan sudah di tuning, cuman kemarin pertama coba Maiden itu getar ya. Oke, jadi PID profile setting ini profile 1. Teman-teman perhatikan ini ya, kejauhan ya. Nah, ini profile 1, coba lihat profile 2-nya. Nah, dia default nih, ini rata semua ya. Jadi kita pakai nanti profile 1 aja. Nggak enak getar gini-gini ya. Nanti teman-teman harus memaklumi karena pabrikan guys. Oke, PID tuning ya seperti itu. Teman-teman kalau mau nggak terlalu sensitif, teman-teman masuk ke Red Profile Settings dan range type-nya di sini ada actual, Betaflight, race flat, case, quick range ya. Dari pabrikan dia pakai actual, untuk maximum rate-nya di 670. Kalau nggak mau terlalu sensitif, teman-teman turunin angka maximum rate-nya. Nanti biar agak smooth, teman-teman mainkan di expo-nya. Bisa tambah 0,10, 0,15, 0,20. Nanti teman-teman cari feel-nya yang enak di mana. Yang utama coba tarik ini dulu maximum rate ya. Katakan sih biasanya pakai standar sih. Oke, terus filter setting dari pabrikan untuk gyro-nya di 1, datumnya di 12. Oke, ya sekilas saja. Jadi kan ini mau setting ya receiver. Nah, ini kan katakanlah dibilang dia punya WiFi, berarti dia adalah receiver mode-nya dia adalah serial dalam kurung via UART. Nah, bagian bawahnya serial receiver providernya CRSF. Ini perhatikan ya. Kalau dia internal nanti pakainya bukan serial via UART tapi pakainya SPI RX. Nah, di sini SPI bus receiver providernya teman-teman nanti pilih ke ILRS. Tapi karena si Mobula 8 ini dia eksternal, jadi teman-teman harus pilihnya serial via UART. Dan untuk serial receiver providernya CRSF ya. Di sini nggak ada ILRS guys. Jadi si ILRS pakai ini jalurnya si CRSF. Oke, dan pastikan channel map ini AETR 1234 ya. Kadang-kadang kita dapat drone itu dia ini. Nah, channel mappingnya TAR 1234 ya. R-nya jangan diganti K guys. Bilangnya TAR ya. Oke, teman-teman pakainya default aja. AETR 1234. Yang lain-lainnya biarin aja, nggak usah dirubah-rubah. Oke, save and reboot. Jadi setiap setting apapun di Betaflight itu selalu save and reboot. Oke, receiver. Nah, sekarang modus nih. Oke, ini dari pabrikan dicentang head and use mode. Ini arming AUX 1 betul, angle di awal AUX 2. Kalau flip over afterclass protokol pakai di AUX 2 cuma di akhir ya. Jadi di tengah nanti protokol kasih air mode. Oke, ini head and use mode-nya di uncentang. Teman-teman turun ada horizon jangan dipakai guys, gak pinter-pinter. Head free, fail safe. Head ini beeper protokol pakai, taruh di AUX 3. Taruh paling kanan. Turun lagi, OSD disable, black box, air mode, protokol pakai air mode, taruh di AUX 2 dan biarin di tengah. Oke, karena apa? Switch 1 di AUX 2. Pertama angle, kedua air mode, ketiga turtle mode. Flip over after crash ya, ini paling bawah. Nah, ini dia. Oke, jadi teman-teman atur aja sebaik
bagusnya. Ini posisi, usahakan gini guys posisinya, nanti bakal jelasin ya. Aduh. Nah, ini jangan seperti ini, tapi ditarik. Oke, ini bakal centang. Nah, ini perhatikan. Ya, jadi AUX 1 itu ada ini engine off, ini engine on. Nah, untuk AUX 2 bakal kasih 3 posisi, yaitu ada angle, switch awal, switch tengah air mode, switch terakhir flip over aftercast. Nah, beeper dipisahin ditaruh AUX 3 karena nantinya pakai momentary switch ya. Oke, setelah itu diklik save. Adjustment skip motors ya, dari pabrikan sudah di setting di DC 300. Terus bidirectionalnya aktif, berarti dia firmware-nya sudah di flash ke BlueJ ya. Dan teman-teman perhatikan ini. Nah, motor nomor 1 di sini, 2, 3, 4. Sesuaikan sama itu ya. Nah, warna merah ini adalah kepala. Oke, dan ini dari pabrikan sudah disetting prop out, bagus nih. Dan ini dicentang ya, kalau motor prop out, motor direction is reverse dicentang. Kalau nggak pakai settingan prop out, teman-teman uncentang. Nanti rubah posisi propnya. Nah, ini kan yang kanan depan dia searah jarum jam, yang kiri berlawanan. Nanti kalau prop in di switch, yang ini pindah ke kiri, ini yang pindah ke kanan. Oke, cepet banget ya, haram dimaklumi. Oke, kalau nggak mau diotak-atik ya udah di skip aja. Dan ini OSD, jadi teman-teman punya apa ya, punya settingan sendiri-sendiri. Jadi teman-teman atur aja, nanti tinggal diatur taruh mana sambil pakai goggles guys, jadi biar kelihatan. Oke, video transmitter nggak pakai karena ini adalah digital, jadi bukan analog, kita nggak pakai. Dan sudah selesai sampai di sana. Oke, coba cek lagi USD-nya berubah nggak. Katakan nggak rubah ya, jadi biar tetap ini default dari pabrikan seperti ini. Nah, sekarang waktunya binding. Binding gimana tuh lihat. Nah, ini tandanya berkedip cepat, si WiFi-nya ILRS dia sedang aktif. Oke, dicabut ya. Dan pertama nyalain remote. Oke, remote-nya di sini. Hello Radio Sky V16. Ini pertama dapat endorse guys, gak beli ya. Jadi teman-teman kalau pengen seperti ini nggak ada dijual sih. Kalau mau beli langsung ke websitenya. Oke, remote udah nyala karena tadi sudah pakein binding brush, otomatis si Mobile 8 bakalan connect. Nah, oke. Jadi tahunya connect dari mana? Tuh ada sinyalnya muncul ya. Oke, kita taruh di pojokan aja. Jadi teman-teman bisa lihat. Teman-teman balik ke Betaflight, memastikan apakah sudah connect. Nah, ini teman-teman lihat receivernya ya. Stick kiri diangkat, throttle, yaw, kiri yaw kanan, pitch, roll, sesuai ya. Nah, itu dia AUX 1, AUX 2 untuk mode air mode di tengah, starter mode di akhir. Beeper AUX 3. Kenapa AUX 8 nya ikut? Ya karena belum disetting. Oke, jadi ya seperti itu, ini sudah beres. Oke, nah bakal kasih tips lagi nih gimana cara nyeting di remote tuh. Jadi teman-teman pakai basic aja ya, nggak usah muluk-muluk. Oke, di halaman mixes guys ya, channel 1 2 3 4 jangan dirubah guys, itu default factory ya. Channel 5 SF, teman-teman bebas menentukan. Oke, ini touchscreen guys, jadi nah teman-teman seharusnya bebas mau taruh di mana nih untuk arming ya. Karena teman-teman lagi setting channel 5 yang ada di remote sama dengan AUX 1 yang ada di Betaflight, cukup paham ya. Kalau selalu taruh di SF, jadi teman-teman tinggal cetrekin aja. Tapi kalau hafal ya tinggal dicari di sini. Jadi teman-teman saran pertama sih cetrekin aja ya, dia otomatis baca. Oke, kalau mau dikasih nama bisa, nanti dikasih nama apa, arming misalnya gitu ya, arming. Nah, bukan naming guys. Oke, arming. Oke, teman-teman klik lagi. Nah, ini muncul tuh. Ya, channel 6 untuk mode terbang. Nah, teman-teman sama. Edit. Nah, ini kan source-nya awal bukan ini. Teman-teman klik. Ya, teman-teman mau taruh di mana? Saya mau taruh di SB, Ya, tinggal cetrekin aja SB. Nanti dia bakal baca SB. Tuh, dia akan baca SB kan.
Karena bakal taruhnya di switch SA, jadi tinggal cetekin SA. Oke, kemudian dan seterusnya. Channel 7 beeper. Jadi gini teman-teman, channel 5 sama dengan AUX 1 yang ada di Betaflight. Channel 6 sama dengan AUX 2, channel 7 AUX 3. Channel 4 sama dengan AUX berapa ya? 4. Ya, channel 8 AUX 4, sorry. Channel 9 AUX 5. Gitu ya. Untuk switchnya teman-teman tentuin sendiri. Nah, kemudian oke, sebentar. Kalau mau tambahin sound, teman-teman masuk ke special function. Nah, di sini teman-teman atur aja. Misalnya mau taruh ini ya, apa namanya? Nah, ini play track. Nah, teman-teman pilih tek edit. Jadi teman-teman tentukan dulu trigger apa, switch mana yang mau di setting. Kemudian teman-teman pilih play track. Nanti value-nya cari nih di file engine on. Repeat 1 kali, enable dicentang. Dan diterusin sampai semua switch ada suaranya. Nih. Lights on, lights off, GPS rescue, beeper, turtle mode on, air mode, angle mode, Ini kosong. engine on, engine off. Nah, kalau engine on, engine off, taruh di sini. Oke. Ini sama. Nanti teman-teman setting mau di Radio Master Suruh, Pocket, GX12, TX15 semua sama. Karena sekarang semuanya pakai STX ya. STX sama 8TX sama sih dulu. Oke, segitu dulu guys. Oh, sabar guys. Ini protokol kasih video yang panjang. Nah, sekarang waktunya kita koneksi ke goggles. Ya, baterai gogglesnya lagi dicas. Cabut dulu deh. Ini karena protokol habis ini mau konten. Jadi persiapan buat ntar agak turun dikit. Jadi baterainya dipersiapkan untuk nanti ngonten. Ini berapa, dapat berapa nih? Oh, hampir full. Oh ya teman-teman, kalau ngecas baterai goggles jangan pakai adaptor yang fast charging kelewat ini ya, di luar batas normal ya. Pakai yang 50 watt, 80 watt, jebol guys baterainya DJI. Oke, ini colok tek. Dan waktunya nyalain goggles. Pencet sekali dan pencet tahan. Oke, sekarang waktunya binding. Jadi tadi binding ke remote sudah beres. Sekarang binding air unit O4 Lite ke goggles teman-teman semua. Oke, ini pakai baterai 2S ya. Ini produk dari Flywoo 750, ndak bisa masuk. Jadi jangan memaksakan guys. Gak bisa masuk, dipotong aja bebas sih. Cuman kan protokol udah nyaranin ikutin aja sesuai instruksi dari Happy Model. Oke teman-teman lihat, nah dia dari hijau berubah biru, baru teman-teman pencet tombol bin. Oke, LED merah berkedip, tandanya sudah masuk ke mode binding. Dan gogglesnya posisikan juga di O4 Lite ya. Oke, ini sudah di override ini, teman-teman tinggal klik aja. Ini goggles 2, ada tombol bin-nya. Pencet. Nah, cetung sini hijau dan sudah terkoneksi. Kalau goggles 3 N3 pencet tahan tombol power room ya. Tuh kan dia minta aktivasi. Jadi teman-teman sebentar, kita kasih lihat kameranya di mana nih. Tuh, minta aktivasi. Dan jangan lupa teman-teman pakaiin kipas. Supaya apa? Air unitnya nggak panas. Tuh susahnya. Gini aja deh. Oke. Dan colok lagi ke DJI Assistant 2 Consumer Drone Series. Kalau nggak diaktifasi nggak bisa dipakai guys. Gambarnya nggak kelihatan, nggak muncul hanya. Oke, ini pertama colok ke sini USB Type C. Oke, akan muncul seperti ini teman-teman, close. Ya, ini ditunggu nanti otomatis dia. Nah, diklik di override unit dan muncul seperti ini. Activate device. Teman-teman klik start activation, confirm your account. Activation sukses, complete. Dah beres. Udah gitu aja. Jadi harusnya aktivasi itu di awal ya. Ini enggak update firmware di awal, tengah-tengah minta aktivasi. Nah, setelah ini nanti ada notif lagi. Teman-teman lihat di pojok kanan.
Muncul nggak? Connect to DJI Fly Outdoor. Nggak ada guys ternyata. Oke, ternyata tidak ada, jadi aman ya. Dan kita lihat apakah drone ini bisa arming. Jadi teman-teman kalau sudah selesai connect ke Google, sudah aktivasi, teman-teman setting nih. Teman-teman mau pakai rasio 43, 16:9, terus resolusi video mau 1080 atau 4K 60 fps. Oke, semua settingan ada di Google, jadi teman-teman tinggal atur otak-atik aja sendiri ya. Oke, coba arming. Engine on. Air mode. Nah, ini air mode, RPM-nya lebih slow ya. Kalau angle, Angle mode. RPM-nya lebih tinggi. Air mode. Angle mode. Engine on. Oke, jadi kalau nggak bisa arming, teman-teman jangan lupa nih, sticknya kiri keangkat. Engine on. Wah, nggak bisa arming ya, karena sticknya kesenggol, teman-teman nggak nyadar. Terus switchnya juga ada yang di turtle mode. Engine on. Nah, kalau di turtle mode pun juga nggak mau arming, jadi pastikan switchnya di Angle mode. mode angle, stick kiri di posisi paling bawah, kemudian teman-teman baru arming. Oke, cukup simpel dan semoga teman-teman semua paham ya. Dan yang terakhir, Plotaka lupa nih, mau kasih tutorial caranya flash suara ISC instrumennya jadi bermacam-macam. Oke, kipasnya jangan lupa dinyalain lagi. Kalau teman-teman nggak punya kipas kecil, ya udah pakai kipas angin yang besar sekali, tidak apa-apa. Oke, teman-teman masuk ke ini namanya isckonfigurator ya .com. Ini Plotaka sudah punya yang offline. Teman-teman klik open port selection. Di sini tertera Betaflight STM32 F405 dalam kurung COM3. Teman-teman klik, kemudian klik connect, kemudian baru klik connect yang pojok kanan atas. Klik track setting di pojok kanan bawah. Nah, di sini dari pabrikan sudah di flash pakai BlueJ versi 0.19 ya. Untuk kode ISC-nya set-30. Teman-teman masuk ke Open Video Editor, kecilan ya. Jadi nah, nggak bisa guys. Kemudian cari ini, kalau favoritnya Plotaka sini Pacman ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman klik aja synchronize melodies, di accept, kemudian di write melodies, tunggu sebentar 3 detik, selesai, close, kemudian langsung disconnect. Asik, instrumennya langsung berubah menjadi Pacman guys. Oke, nggak usah lama-lama, sudah cukup Plotaka rasa untuk tutorial binding Mobula 8 plus aktivasi update firmware air unit DJI supaya teman-teman bisa setting sendiri dan bisa nerbangin drone ini sendiri. Semoga tutorial ini cukup bermanfaat buat teman-teman yang mau traktir kopi Plotaka, bisa cek di kolom deskripsi melalui Saweria. Dan teman-teman yang mau kasih super thanks, Plotaka juga sangat-sangat berterima kasih bisa melalui YouTube. Teman-teman klik aja super thanks. Oke, cukup sekian konten dari Plotaka, semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Oke, Plotaka pamit. Thank you, terima kasih, matur nuwun. Safe fly and ciao. Ini guys, speaker dari Oleg ya, ngeri guys suaranya. Dan di bagian belakang lengkap banget, sudah ada micro SD, sudah ada port USB, USB-A, terus untuk pengecasan menggunakan port Type-C. Di sini juga ada colokan untuk aux. Wih, keren guys. Yang pasti sudah ada pasif radiator dan ada RGB-nya. Berat loh ini, lumayan nih. Gokil guys, makin lama makin murah nih speaker-speaker. Loh, maaf. Ada sepatu guys, ini sepatu bahan Eva Premium, Plotaka beli juga nggak nyangka ya, harganya 20 ribuan loh. Ini buset, enak empuk banget ya, di bawah ada anti slip, ini udah bekas pakai nih. Malah promosi sandal guys. Jadi kalau teman-teman mau nyari sandal apa sepatu ya, ketik di kolom komentar. Ini Plotaka bilangnya sepatu slip on sih, bahan karet Eva Premium, ya harga 20 ribuan, warna putih, hitam, sama warna krem. Kalau teman-teman mau langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Plotaka cantumin linknya. Udah, bye.